wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat bertanggalkan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Elda Yunita Rangkuti dengan NIM 2114040005. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tafsiran Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, selanjutnya menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa di langit dan apa di bumi. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihat keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tafsiran Quran surah Al-Baqarah ayat 225 ini. Yang pertama, ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran dan mentaburinya lebih utama. Dan ada banyak dalil yang menjelaskan bahwa disyariatkannya bagi kaum muslimin untuk membaca ayat ini dalam beberapa hal. Dan ada hak bagi yang membacanya dengan penuh tadabbur dan memahaminya. Akan terisi dalam hatinya keyakinan, pengetahuan, keimanan, dan dengannya pula ia akan terjaga dari keburukan syaitan. Yang kedua, tatkala Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa. Allah kemudian menyebutkan setelahnya Al-Hayyul Qayyum, yakni setelah Dia menyebutkan haknya atas segala peribadatan dan sesembahan, Allah langsung menyebutkan setelahnya sebabnya, yang merupakan kesempurnaan yang ada pada dirinya. Maka tidak akan sah segala bentuk ibadah kecuali kepada Zat yang mempunyai sifat ini.
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Dalam hadis dikatakan, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyu la yamut, dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, tidak akan mati. Yang ketiga, Allahu la ilaha illa huwa. Pada ayat ini ada penafian dan penetapan, yaitu penafian segala pengakuan yang akan ketuhanan dan keesaan selain Allah, dan menetapkannya hanya kepada Allah semata. Kemudian pembahasan ini kembali dijelaskan secara terperinci pada ayat selanjutnya, yaitu famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisika malaha, yang artinya, karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan pernah putus. Yang keempat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Penafian sifat ngantuk dan tidak tidur dari Allah sebagai penetapan baginya, kesempurnaan hidup dan kelangsungan pengaturannya yang tidak pernah terhenti, dan penetapan kesempurnaan ilmu bagi Allah, karena sesungguhnya sifat ngantuk dan tidur menyerupai kematian, maka kehidupan orang yang tidur hakikatnya adalah kehidupan yang lemah. Yang kelima, di antara kesesuaian firman Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, setelah lafaz tauhid la ilaha illahu, adalah bahwasanya kata ma dalam ayat ini menunjukkan keumuman, yakni semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah semata. Semuanya adalah di antara hamba-hamba lainnya. Maka bagaimana mungkin seorang hamba menyembah sesuatu yang hakikatnya juga sebagai hamba dan tidak menyembah pemilik dan penciptanya? Yang keenam, tatkala Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu, kemudian jalalah, kemudian firman setelahnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan di antara kesesuaian dari dua kalimat ini adalah bahwasanya hati-hati makhluk senantiasa bergantung kepada siapa yang memberi rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam kisah Ibrahim, fabtagu 'indallahi rizqa innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka memintalah rezeki itu di sisi Allah. Surah Al-Ankabut ayat 17. Maka Allah menunjukkan kepada mereka pintu rezeki melalui penghambatan kepadanya dari pintu yang mereka sukai dengan hawa nafsu. Yang ketujuh, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Perhatikan seberapa besar kekayaan yang dimiliki seorang tajir atau penguasa. Sesungguhnya semua itu hanyalah sebesar zarrah di antara luasnya alam ini. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan makhluk tempat kembalinya adalah kepada Sang Pencipta, Maha Suci, Zat yang keyakinan dan kekuasaannya seluas langit dan bumi, serta dunia dan akhirat. Yang ke-8, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursi bukanlah makhluk Allah yang paling besar, melainkan ada makhluk yang jauh lebih agung darinya, yaitu arsy, dan apa yang tidak diketahui kecuali Allah yang tahu tentangnya.
dan pada keagungan makhluk-makhluk ini membingungkan pikiran dan melemahkan pandangan dan menjadikan gunung-gunung bergetar. Maka bagaimana dengan keagungan penciptanya dan penguasanya, dan zat yang menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap tanpa merasa lelah dan penat. Maka dari itu firman Allah, wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Yang terakhir, wa huwal aliyyul azim. Al-Aliyyu, dia adalah Allah satu-satunya zat yang maha tinggi, tinggi di atas segala sesuatu, dan azim, dialah satu-satunya zat yang memiliki keagungan dalam dirinya dan kekuasaan dan kerajaannya dalam sifat-sifatnya. Demikianlah penjelasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 225. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.